Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Miss dan Mister dan teman-temanku semua. Aura di sini menceritakan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani sifat dan sikap Nabi Yunus. Dan berikut ceritanya. Keadaan orang-orang Bani Israel sangat memprihatinkan pada saat sebelum diutusnya Nabi Yunus alaihissalam. Tingkah laku, moral, dan akhlak mereka sudah rusak. Tidak sampai di situ, mereka juga banyak yang pecah belah dan mendirikan kerajaan sendiri-sendiri. Tepat pada masa yang kritis tersebut, diutuslah Nabi Yunus sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel tersebut. Nabi Yunus alaihissalam terus-menerus menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam mengajak penduduk Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengubah akhlak tercela mereka. Namun mereka sulit untuk menerima seruan Nabi Yunus alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Yunus alaihissalam diolok-olok dan dihina oleh penduduk Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya untuk kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun masih banyak kaumnya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam udah 30 tahun menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketabahan dan kegigihan. Akan tetapi selama itu pula Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapat pengikut sebanyak 2 orang saja. Sudah habis kesabaran Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan siksa untuk kaumnya itu. Akan tetapi sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksa kepada kaumnya berupa awan yang hitam, mereka semua memanggil Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyatakan akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengakui kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan kaumnya menaiki sebuah perahu yang sudah penuh dengan muatan. Tatkala perahu-perahu tersebut berada di tengah lautan, perahu yang penuh muatan itu hampir saja tenggelam karena banyaknya gelombang yang dihadapinya. Semua penumpang perahu pun takut tenggelam. Lalu nakoda perahu berkata, "Dulu perahu ini tidak pernah seperti ini. Mungkin di antara penumpang-penumpangku ini ada salah seorang pelarian. Siapa itu di antara kalian yang menjadi seorang pelarian?" Seru nakoda perahu. Semuanya diam, tidak ada yang menyaut. Kemudian nakoda perahu itu berkata sekali lagi, "Sekarang aku undi saja. Siapa yang menerima undian ini akan aku turunkan dari perahu ini di tengah-tengah untuk mengurangi muatan," ujar nakoda perahu. Lalu diundilah penumpang tersebut. Undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, dan pada saat diundi lagi masih saja jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah Nabi Yunus diturunkan dari perahu. Tatkala Nabi Yunus alaihissalam berada di tengah-tengah lautan, datanglah ikan besar kemudian menelannya. Nabi Yunus alaihissalam dijuluki dengan panggilan Zudon karena berada di dalam perut ikan besar dalam keadaan gelap gulita selama berhari-hari. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan perut, lautan, dan malam. Ketika berada di kegelapan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Nabi Yunus alaihissalam tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar dari perut ikan. Setelah berada dalam perut ikan berhari-hari, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan tersebut ke suatu daerah yang amat rusak. Sementara itu, ia dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan sejenis pohon labu untuk makanan sehari-hari. Setelah itu, Nabi Yunus alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang ke kampung halamannya menemui kaumnya. Kaumnya sudah menunggui kedatangan selama kepergian Nabi Yunus alaihissalam. Sampailah Nabi Yunus kepada kaumnya yang jumlahnya 100.000 lebih, dan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka kemudian beriman semuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. "Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu." Sekian cerita tentang kisah Nabi Yunus. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya.
Dan kalau misalkan kalian mau keluar rumah, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.